Tapi kalau infrastrukturnya ini tidak tertata dengan baik, infrastruktur pertaniannya ya susah. Irigasinya tidak baik, jalan usaha taninya tidak baik, maka tingkat produksi para petani kita juga akan turun. Nah ini oleh karena itu memang infrastruktur ini menjadi hal yang sangat vital bagi keberlangsungan produktivitas kita di sektor pangan, di sektor pertanian ini. Jadi ada peta yang lebih konkret, yang lebih komprehensif untuk bisa memetakan seluruh wajah Jawa Timur, sehingga semuanya itu ya teropeni kalau kata orang Jawa. Selamat datang di podcast Kios Koran. Ketemu lagi barengan sama saya Nilu Rara yang akan ngobrol santai bersama dengan anggota DPRD Jawa Timur. Dan di episode kali ini kita ketemu lagi dengan Cak Qodir. Assalamualaikum Cak Qodir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cak Qodir dari fraksi PKB, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Ketemu lagi, Cak. Siap. Tadi dari mana, Cak, kalau boleh tahu? Dari depan ya? Ya, ngopi-ngopi lah. Ngopi-ngopi lah. Biar rileks. Biar rileks, berarti dari tadi nggak rileks ya, Cak ya? Oh, rileks. Makin rileks Anda, kopi tanpa gula. Kopi tanpa gula, pahit lah. Yang penting bukan kehidupannya yang pahit ya. Karena kehidupannya manis. Manis, ya. Cak Qodir, sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Bimaunatillah. Alhamdulillah. Dari rumah tadi, Cak? Ya. Dari rumah. Dari rumah. Dari Gresik. Dari Gresik. Karena Cak Qodir ini domisilinya adalah Gresik dan dapilnya di Lamongan dan juga Gresik. Cak Qodir, mau tanya lagi nih Rara ya. Apakah Cak Qodir punya media sosial atau website untuk masyarakat di dapilnya Cak Qodir ini apabila ada kritik dan saran bisa langsung di barcode atau mungkin punya tim sendiri seperti itu atau langsung Cak Qodir ini terjun ke lapangan? Ya hari ini pastilah nggak mungkin nggak bermedia sosial. Ngeri. Nggak memanfaatkan digitalisasi. Boleh Cak Qodir apa Instagramnya mungkin ya. Boleh saya follow di sini. Nanti saya kasih. Berarti main media sosial ya Cak ya? Ya meskipun tidak seluruhnya sayang, tapi paling tidak terkoneksi semua ke HP saya. Ya kadang ya tidak saya langsung yang merespon. Kadang ada teman-teman lah. Ada timnya sendiri ya, ada tim sendiri yang merespon. Yang merespon kadang ya saya harus merespon secara langsung ya. Atau kebetulan waktunya memang agak longgar ya saya bisa langsung lakukan respon. Tapi yang jelas terkoneksi semuanya ke HP saya. Oh berarti langsung Cak Qodir yang kadang yang membalas kalau tidak ada kegiatan atau kesibukan ya Cak ya. Tapi kalau ngomongin nggak ada kegiatan kayaknya nggak mungkin sih ya. Namanya juga anggota DPRD Jawa Timur gitu kan. Pastinya sibuk sama masyarakat. Apalagi di Komisi B nih ya teman-teman di sini. Komisi B ini mencakup terkait perekonomian, pertanian, kemudian UMKM, perdagangan, industri, pariwisata. Wah, banyak banget ya, Cak ya. Ya, urusan umat. Urusan umat. Iya, benar. Terus untuk Cak Qodir sendiri pastinya di dapilnya itu kan banyak mak-mak gitu kan ya, Cak ya. Apakah ada mak-mak yang nyinyir terkait apa yang dikerjakan sama Cak Qodir di dapilnya? Sejauh ini enggak. Saya justru interaksinya itu dengan mama itu sangat masif banget. Saya punya kegiatan bulanan itu juga dengan mama. Arisan ya? Jadi saya kemas dengan majelis taklim. Okay. Harokah majelis taklim. Itu ibu-ibu semua. Pesertanya hampir 300-an. Wow, 1 bulan sekali itu, Cak? 1 bulan sekali di rumah saya. Belum lagi kalau saya mengunjungi ke beberapa kecamatan. Ketemunya malah
dengan emak-emak. Mak-mak PKK ya, Cak ya. Emak-emak muslimat. Oh, mak-mak muslimat. Iya. Kalau emak-emak fatayat agak bahaya kan. Agak bahaya, rodok bahaya. Agak muda kan. Jadi ketemunya dengan emak-emak muslimat. Mak-mak muslimat. Ini kalau Cak Qadir ketemu mak-mak itu kan udah biasa sekali ya, Cak ya. Tapi bagaimana dengan anak mudanya? Mungkin gen milenial, gen Z, gen alpha dan lain sebagainya. Apakah ada kendala di lapangan, Cak? Saya ini kalau di luar kan meskipun sebenarnya secara usia enggak tua-tua banget ya. Tapi untungnya saya juga masih dikategorikan orang muda. Oh, oke. Semangat muda. Yang pertama itu, yang kedua saya ini suka ngopi. Oh, suka ngopi. Jadi saya jarang banget ketemu dengan teman-teman yang disebut dengan Gen Z dan akhwatuha itu. Iya, iya. Itu selain di warung kopi. Jadi kita janjian di warung kopi mana. Satu memang ketemu, kita berinteraksi secara langsung. Murah meriah. Murah meriah betul. Murah meriah. Kopinya enak juga ya, Cak ya. Kopinya Gresik kan khas banget kan, terkenal banget dengan warung kopi di Gresik ini. Nah, kita bisa pindah-pindah. Jadi tujuannya ya salah satunya ya untuk memberdayakan agar UMKM ini terus tumbuh. Oke, tapi UMKM di Gresik dan Lamongan sendiri apakah sudah banyak, Bah? Cak? Banyak banget. Banyak banget. Gresik itu ribuan. Baik yang itu yang terdaftar ya di dinas UMKM, belum lagi yang tidak terdaftar. Baik pelaku-pelaku UMKM di Gresik luar biasa, ribuan, hampir 15.000 kalau tidak salah yang terdaftar itu. Gresik saja, Lamongan apalagi tambah banyak. Tidak sebanyak Gresik juga sih. Berarti yang banyak Gresik ya. Iya. Biasanya UMKM-nya apa kalau di Gresik itu? Ikan. Ya ada olahan yang bahan dasarnya ikan. Ada kayak kerupuk-kerupukan itu kan ikan semua. Yeah. Ada yang salah satunya sih yang paling fenomenal di Gresik itu, meskipun Gresik tidak ada kebun kopi tapi Gresik itu rajanya kopi. Rajanya kopi. Iya. Makanya disebut dengan 1000 warkop itu Gresik. Gresik, oh iya benar. Di mana-mana ada warkop pasti iya. ya. Di titik-titik tertentu, dan orang Gresik itu santai-santai saja kalau ngopi kan, pakai sarung. Iya. Sandal jepitan. Sandal jepit, pakai kopiah, santai-santai. Jagong itu medingkrang. Medingkrang. Nah, itu malah yang lebih enak kalau diajak diskusi kan ya, Cak ya. Ngobrolnya santai, cekakaan, ketawa-ketawa, tapi tidak kehilangan substansi. Betul, karena juga harus menggait yang di luar sana, Iya. lebih merakyat lagi gitu kan, Cak ya. Anak muda sekarang susah, apalagi anak-anak Gen Z, ini diajak ketemu terlalu formal ya susah. Susah, benar. Kita mendiskusikan sesuatu ya saya pernah aktif juga di Angsor, jadi teman-teman junior saya di Angsor juga banyak, adik-adik saya di IPNU juga banyak, jadi lebih mudah lah saya ketemu dengan teman-teman itu. Tapi paling sering memang hampir rata-rata ketemu dengan saya itu kalau dia pengen main ke rumah saya malah jarang. Enggak, situ aja cari warung kopi yang enak, nanti saya ke sana. Sukanya ngewarkop berarti, ya. Cak Qadir ini keren. Berarti mau bersosialisasi juga dengan anak-anak muda gitu kan, karena anak-anak muda ini lebih suka kalau ngobrol ini di warung kopi sih emang benar. Oke, kita kembali ke laptop ya teman-teman. Karena Cak Qadir ini ada di Komisi B, yang dimana pasti pembahasannya di episode sebelumnya kan kita membahas tentang hilirisasi pertanian. Dan di episode kali ini kita akan membahas peningkatan infrastruktur pertanian yang ada di Jawa Timur dan pastinya mendukung ketahanan pangan nasional. Jadi masih berkesinambung ya Cak Qadir ya. Nah, banyak orang bilang Jawa Timur itu adalah lumbung pangan nasional. Ya Cak Qadir ya. Betul. Seberapa besar sih Cak peran infrastruktur pertanian di balik predikat itu? Jawa Timur ini salah satu lumbung pangan nasional. Tahun 2025 ini kita ditarget oleh Pak Presiden, Pak Prabowo, itu sekitar 7 juta ton beras. 7 juta ton beras. Hari ini berdasar laporan Dinas Pertanian kalau tidak salah angkanya sudah hampir menyentuh di angka 5.
juta ton. Kemungkinan besar target itu akan terpenuhi sampai akhir tahun 2025. Mudah-mudahan terpenuhi nanti sampai pada produksi beras kita ini sampai menyentuh angka di angka 7 juta ton itu. Lah kalau ngomongin sejauh mana pentingnya infrastruktur di sektor pertanian, ya penting banget. Penting banget. Infrastruktur ini hubungan erat banget dengan produktivitas petani. Kalau sarana prasarana infrastrukturnya memadai, pasti tingkat produksinya juga naik dan produksinya juga tinggi. Diukur saja dalam 1 tahun kalender kita, itu kalau sarana prasarana airnya mencukupi, irigasinya memadai, maka petani kita ini bisa minimal 3 kali panen. Bahkan mungkin di beberapa tempat itu ada yang sampai 4 kali, tapi rata-rata di angka 3 lah, 3 kali panen. Tapi kalau infrastrukturnya ini tidak tertata dengan baik, infrastruktur pertaniannya ya susah. Irigasinya tidak baik, jalan usaha taninya tidak baik, maka tingkat produksi para petani kita juga akan turun. Nah ini oleh karena itu memang infrastruktur ini menjadi hal yang sangat vital bagi keberlangsungan produktivitas kita di sektor pangan, di sektor pertanian ini. Kalau ngomongin tentang ketahanan pangan nih Cak Qodir, ini sebenarnya masalah utama di lapangan ini lebih ke produksi atau distribusi sih? Lebih ada di distribusi. Di distribusinya? Iya, di distribusinya. Jadi distribusi ini kan menjadi hal yang sulit karena daerah geografis kita ini antara satu daerah dengan daerah yang lain itu harus terus diupayakan ada mobilitas yang terkoneksi dengan baik. Lah, ada beberapa kalau kita sebut dengan zona selatan. Ini kan Bugub kami di Pemprov juga lagi mendukung besar-besaran untuk segera menyelesaikan yang namanya JLS itu. Jalur selatan, jalur lintas selatan ini menjadi penting karena nanti akan membuat pemerataan seluruhnya, pemerataan pembangunan, memudahkan distribusi dan lain sebagainya. Sehingga nanti rasio harga bahan pangan itu tidak akan perbedaan yang jauh, yang cukup signifikan. Oleh karena itu koneksivitas ini perlu dijaga agar distribusi kebutuhan pangan di Jawa Timur ini juga merata dan harganya terjangkau di seluruh daerah yang ada di Jawa Timur. Nah ini kalau ngomongin soal anak muda Cak Qodir, ini kan pasti seringkali kita temui anak muda zaman sekarang itu kalau masuk ke bidang pertanian itu kan rasanya kayak yang pertama males. Terus malas nerusin orang tuanya, kemudian malu, pengennya yang instan-instan aja gitu kan. Nah ini kan pastinya banyak sekali yang enggan turun ke bidang pertanian. Apakah perbaikan infrastruktur bisa bikin sektor ini lebih menarik buat mereka? Anak muda hari ini ya, kalau suruh seperti orang dulu enggak mungkin. Jalannya becek, pemanfaatan alat pertaniannya masih kuno, masih pakai yang bajak sapi itu apalagi ya. Panas. Maka ya kan? hari ini memasukkan teknologi pertanian ini menjadi barang wajib untuk menarik teman-teman anak-anak muda ini masuk ke sektor ini. Kalau enggak begitu ya anak muda pengennya instan, dan instan itu pasti ngajak orang tuanya untuk jual tanahnya. Iya bener. Habis gitu dibuat apa, Bah? Apa ini ya, Cak? Uangnya lebih cepat dapat uang, Bah. Tapi kalau kemudian kita sadar atas pola pikir, gaya hidup yang memang ya tidak bisa kita tolak. Ini sebuah keniscayaan yang memang harus kita siapkan, memasukkan teknologi, bagaimana menjadi petani itu hari ini mudah, bagaimana menjadi petani itu hari ini tidak kotor, jalannya bagus, untuk mengangkut hasil panennya mudah dan lain sebagainya. Itu kan menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak muda. Lah,
Yang kedua memang pemanfaatan digitalisasi hari ini dengan jualan melalui media-media online ini hari ini menjadi kegemaran tersendiri bagi anak-anak muda kita. Iya, betul. Oleh karena itu memang saya kemarin lihat ini ada sawi organik yang ditanamnya itu di drum. Iya. Drum itu dipenuhi dengan limbah organik, bibit sawi itu disebar di dalamnya, tong besar hijau-hijau itu dilobangin. Akhirnya sawinya keluar dari situ. Dari lubang-lubangnya Dari itu lubang-lubang tadi. itu. Hidroponik gitu ya, pemanfaatan ya hidroponik gitu. Itu begitu dipasarkan di media, di platform-platform media sosial mereka, itu ternyata ya banyak orang yang menarik, tertarik juga. Padahal ini tetangga kita juga nanam, tapi karena ada ketertarikan, kan daya tariknya beda itu. Orang lihat di TikTok, orang jualan di beberapa platform media lah. Itu kan luar biasa, akhirnya menarik ya. Coba beli. Kita ndak usah datang ke warung, barangnya itu sudah nyampe di halaman rumah kita. Nah itu anak-anak muda itu dan sukanya begitu. Sukanya begitu. Jadi itu harus ya di samping PR besar kita memang memanfaatkan teknologi ke sektor pertanian, memanfaatkan digitalisasi juga ke sana agar jualannya lebih mudah. Baik, ini kalau kita lihat ya Cak Qodir, di pedesaan itu kan banyak sekali anak-anak muda itu yang merantau ke kota, tidak mau meneruskan peninggalan bapak atau ibunya, orang tuanya gitu kan yang menjadi petani gitu. Nah ini bagaimana peran DPRD supaya anak-anak muda itu tidak mencari pekerjaan di kota, tapi justru harusnya malah meneruskan di bidang pertanian. Ya kasih harapan. Kasih harapan. Bukan harapan palsu ya tapi. Iya, kasih harapan. Sekarang anak-anak muda mana mau terjun di sektor apapun lah kalau kemudian tidak ada harapan hidup di dalamnya. Padahal di bidang pertanian kan sudah ada harapan kan. Ya, makanya kan harus makin dimasifkan. Jangan lagi ada kesan, dan kalau perlu memang ya jangan hanya kesan, tapi memang dihilangkan betul bahwa petani itu terkesan kotor, terkesan miskin, susah cari uang dan lain sebagainya. Tapi coba petani itu yang ditampilkan itu hari-hariannya itu petani memang, tapi kalau Sabtu malam Minggu ngopinya di kafe, naiknya sudah Pajero. Waduh. Wah itu anak-anak muda pasti senang. Wah itu petani top itu. Berarti ada harapan hidup, ada harapan untuk terus berkembang, ada income yang akan kita peroleh ketika kita masuk ke sektor itu, ya pasti tertarik. Tapi kalau masih ada kesan bahwa petani ini susah cari uang, ya mereka akan pergi ke kota. Iya. Padahal di kota sendiri hari ini juga Susah mohon cari maaf, kerja. tidak mudah juga kan. Betul. Untuk hidup di kota. Satu, biaya hidup mahal, tentunya tinggi kan. Ini macam-macam lah. Iya. Anak muda itu kan biasanya ini Cak Qodir, melihat petani itu kayak ya enaknya karena punya sawah gitu kan. Kalau dijual juga mahal, semakin tahun semakin mahal gitu kan. Tapi kalau dikasih kesan anak muda yang tadi Cak Qodir bilang walaupun petani itu bisa ke kafe, terus naik mobil Pajero, itu emang ada ya kayak gitu ya? Oh banyak. Oh banyak. Banyak. Petani-petani muda hari ini kan saya kebetulan aktif di Angsor dulu itu. Hari ini teman-teman saya di Angsor sudah sangat banyak yang berhasil di sektor pertanian ini. Dan itu tidak kemudian ada perbedaan pola hidup antara teman-teman yang tidak petani dengan teman-teman saya yang di petani. Tidak ada kesenjangan ya berarti iya. ya. Keren-keren lah. Satu, hutang minim. Hutangnya minim banget lah. Ya 10.000 lah ya hutangnya ya, kan minim. Hutang minim. Karena ya untuk modal aja, sedikit-sedikit untuk modal aja, enggak terlalu berlebih juga. Gaya hidup ini kan di desa dan lain sebagainya. Pikiran mereka lebih fresh karena tidak terbebani oleh beban pekerjaan yang berlebih dari apa yang dia mampu. Ya teman-teman itu hari ini nanam padi, pulang dari sawah dia ngerawat 100-200 ekor ayam, petelur. Ini pelaku-pelaku petani juga. Iya, ini di sektor peternakan. Dia dapat uang dari sektor peternakannya.
hutangnya dan kebutuhan hidupnya minim, akhirnya apa ya? Dapat income yang lebih. Akhirnya ketika dia diajak ngopi ke kota, dia sudah bawa Fortuner, ndak-ndakin numpak Avanza. Ngeri. Orang desa numpak Avanza itu udah luar biasa ya. Dan keren kan itu. Keren. Nah, ternyata ya kalau yang begitu-begitu itu harus dipamerkan. Anak-anak hari ini harus ada contoh konkret. Kalau cuma diceritani, tani awakmu, sawahmu aja didol, ndak akan percaya. Tapi kalau dikasih contoh yang lebih konkret, ini loh petani, ini loh. Dengan memanfaatkan teknologi pertanian, ternyata dia juga masih bisa pakai jin ke sawah. Dia pakai sepatu yang hari ini yang hari ini lagi tenar apa itu? Puma itu. Masa ke sawah pakai sepatu lah yo. Artinya apa ya? Paling enggak itu bahwa petani hari ini dengan sarana prasarana yang ada, dengan pemanfaatan teknologi yang ada, ini tidak seperti dulu, tidak kotor, tidak macam-macam. Dan yang paling penting itu menjanjikan masa depan. Itu udah pasti menjanjikan masa depan. Ya kalau hari ini orang petani gabah saja hari ini sudah dipatok harga oleh Pak Presiden 6.000, sendak-ndaknya 5.800. Insya Allah perhitungan saya yang juga bagian dari keluarga petani untung. Kalau gabah masih di bawah 5.000 ya pasti susah untung. Tapi kalau hari ini ada kepedulian pemerintah untuk mematok harga bahwa tengkulak itu tidak boleh beli gabahnya para petani di bawah 6.000, saya kira untung. Nah, pemerintah itu membantu agar kos produksi pertanian itu menurun dengan apa? Memperbaiki infrastruktur pertanian. Saya masih ingat, saya cerita sedikit ini ya. Orang tua saya itu petani. Dulu itu kalau panen gabah itu, panen padi itu, dari sawah untuk bawa bisa ke jalan besar yang bisa dilewati motor, itu harus mburuh nih, istilah orang desa itu. Satu karung itu, satu sak itu 15.000. Ongkos panggul itu. Ke jalan yang bisa dilewati motor. Itu kalau kita hitung, kalau kita sekali panen dapat 100 sak itu sudah dikalikan 15.000. Kalau 100 sak berarti kita keluar berapa itu? 1,5 juta kan? Itu kan tinggi banget kosnya. Lah hari ini dengan program pemerintah yang kita sebut dengan JUT, JIDET dan lain sebagainya. JUT itu jalan usaha tani, revitalisasi jalan usaha tani, motor itu bisa langsung masuk ke sawah. Ketika motor bisa langsung masuk ke sawah, itu kan ada kos produksi yang turun itu. Yang 15.000 tadi per karung jasa angkut itu, jasa panggul itu. Otomatis income yang akan diperoleh para petani ini juga naik. Oleh karena itu tadi pertanyaan di awal Mbak Rara itu, sejauh mana pentingnya infrastruktur? Penting banget karena ini menjadi mengurangi kos produksi sehingga income yang diperoleh oleh para petani ini lebih tinggi. Dengan begini nanti pasti kalau anaknya lihat, oh ternyata untung. Jadi petani sudah saya tani aja, sawahnya enggak usah dijual. Kita tanemin sekali 2 kali tanam padi, sekali tanam jagung, jagungnya bisa masuk industri pakan ternak ke pabrik-pabrik pokpan dan lain sebagainya itu. Wah, itu pasti seneng para petani. Kalau enggak begitu ya susah. Ya, harus terus pemerintah harus mengupgrade kebijakan-kebijakan yang itu bertumpu pada pengurangan kos produksinya, Mbak Rara. Baik. Tadi kan Cak Qodir ini bilang kalau peran infrastruktur itu sangat penting sekali gitu kan. Nah, apakah dalam infrastruktur pertanian yang ada di Jawa Timur itu ada tantangannya? Tantangannya ada keterbatasan fiskal tentunya yang utama. Kemampuan fiskal kita ini memang terbatas, tapi kan namanya pemerintah itu kan ada skala prioritas. Ada urusan wajib, ada urusan prioritas. Nah, urusan wajib yang tidak bisa kita bantah sebagai mandat undang-undang pasti pendidikan, kesehatan, infrastruktur hari ini. Infrastruktur itu bahkan di undang-undang, di aturan, di regulasi yang terbaru ini 40% dari fiskal yang kita miliki atau dari kemampuan APBD kita. Nah, di luar ini bisa kita manfaatkan untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas kita.
yang itu menjadi hajat hidup orang banyak. Di antaranya apa? Ya ketahanan pangan itu. Maka saya setuju bahwa pertanian, kelautan ini menjadi prioritas, program prioritas unggulan yang harus dikerjakan oleh Pemprov. Lah karena masih ada keterbatasan fiskal dan lain sebagainya, ada keterbatasan kemampuan belanja dan lain sebagainya, maka pinter-pinter kita ini di DPR dengan pemerintah untuk membuat skala prioritas. Mana yang harus kita dahulukan? Kalau pendidikannya sudah selesai, layanan kesehatannya sudah selesai, bagaimana kemudian sektor yang banyak orangnya ini, yaitu sektor pertanian dan kelautan ini juga menjadi primadona atau menjadi skala prioritas program kita. Fiskal tentunya yang menjadi kendala utama, tantangan kita. Maka ya harus ada upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kebetulan saya juga di Banggar sih, beberapa kali rapat di Badan Anggaran, saya sampaikan mestinya kita bisa optimalisasi pendapatan asli daerah kita. Karena andalan provinsi itu kan ada di pajak kendaraan bermotor, lain lubuk, lain ladang, lain lubuk, lain ikannya juga. Kita mungkin kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat baik, belum tentu yang dilakukan oleh Pemprov Jatim hari ini kebijakannya lebih buruk dari Jawa Barat. Tidak, mungkin strateginya lebih bagus di Jawa Timur dan lain sebagainya. Karena ini bagian dari sumbangsih kita untuk bisa membiayai program-program pro rakyat. Asal nanti pemanfaatannya, jangan sampai pajak itu juga tetap memberatkan masyarakat kita dan lain sebagainya, maka tidak ada persoalan itu. Terus kita gali, kita upayakan agar pendapatan asli daerah ini terus tumbuh, meningkat, sehingga nanti banyak program-program yang itu pro kepentingan publik kita itu terbiayai dengan baik. Salah satunya sektor pertanian. Kalau ngomongin soal Jawa Timur, Cak Qodir, ini pasti kan ada beberapa wilayah, kota maupun kabupaten gitu kan. Menurut Cak Qodir sendiri selaku anggota DPR di Jawa Timur, daerah mana sih yang paling butuh percepatan pembangunan infrastruktur di bidang pertanian? Kantong pertanian kita ini penyumbang pangan di Jawa Timur itu kan masih didominasi oleh kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Timur. Kalau Padat itu Ngawi, Ponorogo, Pacitan sebenarnya, Trenggalek, Tulungagung itu kan masih menjadi supporting utama lah. Di samping itu juga ada di beberapa daerah timur juga, Tapal Kuda juga. Tentunya ini bisa pemetaan. Maka diskusi kita yang tempo dulu itu kaitannya dengan peta jalan itu diantaranya memetakan kebutuhan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh daerah-daerah yang ada di Jawa Timur. Oh, di Ponorogo, Ngawi, Pacitan ternyata dibutuhkan revitalisasi irigasi dan sumur air, mesin-mesin pompa air dan lain sebagainya. Maka itu yang kita support. Oh, di daerah Jember, di daerah Tapal Kuda, sektor pertanian ini ternyata butuh bantuan bibit komoditi kakao, komoditi unggulan di sektor-sektor tanaman perkebunan, itu yang kita prioritaskan di sana. Jadi ada peta yang lebih konkret, yang lebih komprehensif untuk bisa memetakan seluruh wajah Jawa Timur. Sehingga semuanya itu ya teropeni kalau kata orang Jawa ya. Kabeh diopeni. Oh, yang aja, gitu. Yang komoditi, penyumbang komoditi terbesar untuk sektor beras, kita bisa bantu mereka. Yang penghasil komoditi kopi, kakao, tembakau dan lain itu kita juga bisa bantu. Oh, di beberapa Jawa Timur Tengah ya, Mojokerto, Jombang itu masih Nganjuk itu termasuk Lamongan Selatan itu masih tanaman tebu. Iya, tebu. Nah, ada program yang kemarin disampaikan oleh Bu Gub itu, pinjaman dengan suku bunga yang sangat lunak atau apa itu yang 500 yang kita alokasikan berapa itu kemarin di Bu Gub itu, program tebu itu. Nah, itu bisa dibantu sana. Mungkin bibitnya, ada program yang namanya bongkar ratun, itu bisa dilanjut, itu membantu sekali bagi petani-petani yang menanami lahan mereka dengan komoditi tebu, karena kita juga harus surplus gula ini masih impornya masih besar-besaran. Masih besar.
Padahal tebunya di Jawa Timur kan sudah termasuk apa ya? Sudah tebu itu di mana toh ininya, Cak? Ya tadi di daerah-daerah tengah itu Lamongan. Di Lamongan Selatan, Jombang, Nganjuk, Madiun, Sidoarjo malah masih termasuk lah. Sidoarjo itu masih termasuk penghasil tebu karena pabrik gula juga. Hari ini meskipun banyak yang tutup loh di Sidoarjo itu, banyak yang tutup. Tapi dulu pabrik besar pabrik gula di Sidoarjo. Saya kira itu yang harus terus dipetakan, ada pemetaan komoditi apa yang menjadi unggulan daerah tersebut. Ini kalau ngomongin soal imigrasi, Cak Qodir, karena kan di infrastruktur pertanian yang ada di Jawa Timur itu kan pastinya sering identik dengan irigasi. Ya. Apakah ada inovasi lain yang juga sedang dikembangkan selain irigasi? Irigasi ini kan vital. Artinya air itu menjadi kebutuhan utama bagi petani. Kalau memang irigasi kita ini belum memadai, maka salah satu yang bisa kita lakukan itu adalah dengan memanfaatkan air bawah tanah. Air bawah tanah. Dengan membuat program pengeboran dan bantuan pompa air ke beberapa petani. Kalau kita tahu di Nganjuk sampai Madiun sampai Ponorogo kan banyak rumah-rumah kecil itu ya. Rumah galang, rumah kecil itu kan rumahnya pompa air itu. Itu kalau memang irigasinya belum terpenuhi pun asal ada pompa air, ada bor air itu, sumur airnya itu, ya saya kira masih sangat terbantu. Jadi dipetakan saja. Kalau irigasinya masih kurang, jalur irigasinya masih belum memadai, maka kita bantu dengan memperbanyak pemanfaatan air bawah tanah. Di Dinas Pertanian, insya Allah di Dinas Pertanian Jawa Timur itu bantuan untuk itu besar. Kita dibuka lebar lah kayaknya oleh Pak Kadistan itu untuk bisa mengusulkan masyarakat itu, kelompok-kelompok petani itu mengusulkan bantuan pengeborannya, bantuan mesin pompa airnya dan lain sebagainya. Baik, ini terakhir Cak Qodir. Apa sih target besar DPR di Jawa Timur terkait infrastruktur pertanian dalam 5 tahun ke depan? Kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Dari seluruh sektor yang ada, baik itu industri maupun sektor pertanian. Karena dua hal ini masih menjadi penyumbang PDRB terbesar di Jawa Timur. Perdagangan mungkin didominasi kota-kota besar ya, kayak Surabaya ini. Tapi yang lain di Jawa Timur ini masih dua sektor itulah industri dan pertanian. Oleh karena itu endingnya pasti apapun kebijakan yang mau kita lakukan hari ini, program apapun yang kita rencanakan hari ini, endingnya harus kesejahteraan masyarakat. Betul sekali. Jadi output dan outcome-nya itu harus bisa kita ukur. Dengan apa? Dengan semakin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Jawa Timur. Luar biasa. Emang yang paling benar itu harus mensejahterakan rakyat ya. Itu yang paling nomor satu sih, yang utama sendiri ya. Rakyat ya. Rakyat. Jadi, ya mensejahterakan rakyat, bukan rakyat. Iya ya rakyat. Rakyat ya. Kalau mensejahterakan rakyat itu orang Jawa kan istri. Oh iya. Rakyat kula. Rakyat. Oh itu istri ya, Cak ya. Ya Saya baru tahu itu rakyat. Rakyat kula itu kan berarti istri saya. Berarti kalau rakyat Jawa Timur istrinya orang Jawa Timur. Jadi bukan rakyat tapi rakyat. Rakyat Jawa Timur. Baik, terima kasih Cak Qodir atas sama-sama, ilmu yang sudah diberikan terkait peningkatan infrastruktur pertanian Jawa Timur. Mudah-mudahan apa harapan dari Cak Qodir ini bisa terlaksana dengan baik dan dimudahkan, diberikan kelancaran. Harapan kita semua untuk mensejahterakan rakyat Jawa Timur. Baik, terima kasih Cak Qodir sudah mampir di podcast Kios Koran. Ditunggu kehadirannya lagi untuk membahas seputar Komisi B ya. Baik, kalau gitu saya Nilo Rara pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast Kios Koran episode selanjutnya.